Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang metode numeris persamaan non linear simultan. Kami beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri Rizky Anugrah dan teman saya Vincent Nathanael dan Supianto. Metode numeris untuk persamaan non-linear simultan. Di sini persamaan non-linear simultan adalah suatu sistem persamaan matematika yang terdiri dari dua atau lebih persamaan non-linear yang saling terkait. Dalam sistem ini, setiap persamaan mengandung dua atau lebih variabel dan masing-masing variabel tersebut muncul dalam hubungan non-linear dengan variabel lainnya. Contoh sederhana dalam sistem persamaan ini dengan dua variabel X dan Y, di mana masing-masing persamaan memiliki bentuk nonlinear seperti X kuadrat 2 tambah plus Y kuadrat 2 sama dengan 9 dan X pangkat 3 dikurang Y sama dengan 5. Nah, untuk persamaan nonlinear simultan ini merupakan persamaan nonlinear yang terdiri atas lebih dari satu buah persamaan nonlinear, yang dimana bentuk umum di bawah sebagai berikut: f1 dalam kurung x1, x2, x3, l, xn dalam kurung sama dengan 0 sampai seterusnya, dimana f1, f2 titik-titik Fn merupakan fungsi nonlinear dari variabel x1, x2 sampai xn. Secara numeris, bentuk persamaan di atas dapat diselesaikan dengan metode Newton. Nah, untuk bentuk umum persamaan nonlinear simultan ini identik dengan f dalam kurung x sama dengan 0, di mana f dalam kurung diintegralkan f1, f2, m, fn, dan untuk x-nya x1, x2, m, xn, dan untuk 0 sama dengan dalam kurung 0, 0, m, dan 0. Bentuk umum persamaan nonlinear simultan ini di atas mirip dengan bentuk persamaan nonlinear tunggal dalam f dalam kurung x sama dengan 0. Nah, untuk metode numerik untuk menyelesaikan persamaan non-linear simultan ada dua, yaitu satu, metode Newton-Raphson. Metode ini menggunakan informasi turunan atau Jacobian untuk memperbarui nilai variabel secara cepat. Yang kedua, metode modifikasi Newton-Raphson untuk mengatasi kelemahan metode Newton-Raphson. Sejumlah modifikasi telah dikembangkan seperti menghindari komputasi Jacobian pada setiap iterasi atau menggunakan strategi damping untuk menjamin konvergensi. Nah, untuk metode Newton-Raphson untuk persamaan nonlinear tunggal, di mana x_new sama dengan x_all dikurang f dalam kurung x_all per f integral dalam kurung x_all sama dengan x_all dikurang dalam kurung f integral dalam kurung x_all pangkat min 1 dikali f dalam kurung x_all. Nah, untuk persamaan nonlinear simultan, Newton-Raphson dimodifikasi menjadi x_new sama dengan x_all dikurang J dalam kurung x_all pangkat min 1 dikali F dalam kurung x_all. Untuk nilai J dalam kurung x_all dikurang min 1 dikali F dikali x_all dihitung dengan cara sebagai berikut: Jx dalam kurung x_all dipangkat min 1 dikali F dikali x_all dengan Y, dan J dalam kurung x_all dikali J x_all pangkat min 1 dikali F dalam kurung x_all sama dengan J dikali F dikali dalam kurung x_all kali Y. Di sini dalam seterusnya I dikali F dalam kurung x_all sama dengan J dikali x_all dalam
dikali Y. Sisi kiri persamaan merupakan matriks identitas sehingga F dalam kurung SOL sama dengan Y dalam kurung SOL dikali Y, atau Y dalam kurung SOL dikali Y sama dengan F kali dalam kurung SOL. Membentuk sistem persamaan linear simultan dengan menyelesaikan sistem persamaan linear di atas, X0 dapat dihitung sebagai berikut. X0 sama dengan SOL dikurang Y. Terkait contoh-contoh dari persamaan nonlinear simultan. Yang pertama kami menampilkan contoh, yaitu pertama tentukan nilai X1 dan X2 dari persamaan X1 kuadrat tambah X1 kali X2 sama dengan 10, X2 tambah 3X1 tambah X2 kuadrat sama dengan 57. Adapun penyelesaian dari contoh kasus di atas adalah persamaan atas berubah menjadi bentuk F1 X2 sama dengan X1 kuadrat tambah X1 X2 min 10 sama dengan 0. Yang berikutnya itu F2 S1 S2 sama dengan X2 tambah 3X1 X2 S2 kuadrat min 57 sama dengan 0. Di sini kita buka penyelesaian dengan semua persamaan bentuk itu dengan menambahkan nilai sama dengan 0 pada belakang dari persamaan tersebut. Terus kita melakukan proses diferensiasi seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, yaitu dengan melakukan proses diferensiasi seperti yang kami jelaskan di layar. Terus diambil nilai X1 old-nya sama dengan 1,5 dan S2 old sama dengan 3,5, yaitu dapat dilihat juga, yaitu dapat dihasilkan matriks berupa hasil-hasilnya yaitu 6,5, 1,5, 3,75, 3,5 dikali dengan Y1 dan Y2 dan dapatkan hasil min 2,05 1,25. Untuk perhitungan selanjutnya nanti kita akan mencontohkan pada kasus MATLAB berikutnya. Dengan menyampaikan pesan linear yang tadi, kita bisa mendapatkan hasil Y1 yaitu 0,5360, Y2 0,6561, dengan S new yang pertama itu 2,0360 dan S yang kedua itu 2,8439. Iterasi dilanjutkan dengan mindset S old sama dengan S new, hasilnya dapat X1 sama dengan 2 dan X3 sama dengan 3. Ini nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi pada proses MATLAB-nya. Di sini saya juga menampilkan, kami juga menampilkan M-file function sedangkan MATLAB, yaitu fsolve sintaks xfx sama fsolve sama function, di mana function adalah fungsi dan SO dari keterangan awal. Ini merupakan rumus MATLAB yang kita gunakan untuk menghitung pada khusus sistem nonlinear simultan. Berikutnya contoh penyelesaian menggunakan MATLAB itu tentukan nilai X dan Y dari persamaan X kuadrat tambah XY sama dengan 10 dan Y tambah 3XY kuadrat sama dengan 57. Yaitu dalam penyelesaian, buatlah M-file function untuk fungsi persamaan di atas. Yang kedua, buatlah M-file untuk mengeksekusi M-file function tersebut. Eksekusi dapat juga langsung di command window. Di sini kami langsung ke contoh penggunaan MATLAB. Yang ke satu, tentukan variabel fungsi dapat dideteksi oleh F hanya satu. Yang kedua, MATLAB bekerja dalam sistem matriks. Yang berikutnya, semua variabel akan dianggap oleh MATLAB sebagai X dan Y dapat dianggap sebagai vektor X, di mana X1 sama dengan X dan X2 sama dengan Y. Contoh script penggunaan MATLAB-nya yaitu function F, contoh Fx, X, F1, X1 kuadrat tambah X1 kali X2 min 10, F2, X2 tambah X3, X3 kali X1, X2 kuadrat min 57. Di sini kita akan mendeklarasikan dulu terlebih dahulu itu fungsinya, yaitu F1 dan juga F2. Kemudian mau kita kita setelah itu baru selesai membuat fungsi dari fsolve-nya. Kemudian kita membuat fungsi untuk m-file-nya, yaitu untuk mengeksekusi data untuk menghasilkan nilai-nilai yang akan kita peroleh untuk kasus nonlinear simultan. Adapun contoh script-nya itu dengan membuat dulu script seperti yang kita lihat ini, buat programnya, terus menggunakan datanya dengan membuat fungsi m-file. Ini X0 ini nilai ketebakan awal dan hasilnya adalah kita menggunakan nilai m-file yang sudah tadi disediakan oleh MATLAB, yaitu X sama Fx, yaitu fsolve seperti yang tadi kita kasih contoh, dan juga untuk nilai tebakan awalnya. Lalu kita akan display hasil hitungannya dan juga akan display hasil berikutnya juga. Dan didapatkan hasil dari proses hitungan MATLAB yaitu X0 sampai 35 itu kan nilai tebakannya, dan didapatkan nilai X yaitu 2 dan 3, dan Fx-nya dan hasilnya diperoleh untuk nilai X 2 dan 3. Tadi merupakan contoh kasus penggunaan MATLAB-nya. Sekarang kita masuk ke contoh kasus persamaan nonlinear simultan dan persamaan hari-hari. Dalam sistem rangkaian, nonlinear simultan juga digunakan dalam analisis rangkaian listrik. Kita mesti menemui sistem nonlinear untuk menentukan arus, tegangan, dan daya pada komponen-komponen seperti resistor, nonlinear, dioda, dan transistor. Gerak benda rigid seperti menggambarkan benda rigid dan sebagainya. Reaksi kimia kompleks seperti menggunakan banyak spesies dan juga reaksi yang paling terkait.
dan juga fluida nonlinear digunakan untuk aliran fluida, turbulen, viskositas non-Newtonian, dan fenomena lain dalam dinamika fluida. Mungkin dari presentasi kami bisa mengambil kesimpulan saat itu menulis menawarkan solusi praktis untuk menyelesaikan persamaan nonlinear simultan tidak dapat diselesaikan secara analitis dengan kemajuan teknologi. Implementasi metode ini menjadi sangat penting di bagi bidang ilmu dan teknik. Di sini kita juga bisa mengambil kasus dengan berkembangnya teknologi. Kita bisa menggunakan beberapa software seperti MATLAB untuk mempermudah kita dalam menghitung kasus metode nonlinear simultan. Untuk pengembangan lebih lanjut, perlu dilanjutkan penelitian mendalam tentang persyaratan akurasi, efisiensi, dan aplikasi metode numeris pada masalah-masalah kompleks dunia nyata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika banyak kekurangan yang kami lakukan dalam presentasi ini dan banyak mungkin teman-teman kurang mengerti dalam penyampaian kami mohon maaf, dan mungkin teman-teman bisa juga mengambil referensi-referensi lain seperti YouTube dan sebagainya untuk menambah referensi teman-teman terkait kasus non-linear simultan. Berikut hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah menyimak video presentasi kami, dan selamat menikmati hasil video kami.